Selamat Pak Prabowo udah jadi presiden yang baru, dan gua harap internet kita makin hari makin kenceng. Karena peneliti di University College London baru aja ngelakuin eksperimen 6G. Hasil kecepatan transmisi data yang dihasilin nyampe 938 Gbps. Ini hampir 9.000 kali lebih cepat dari rata-rata koneksi 5G di UK. Bukan di Indonesia. Dengan kecepatan kayak gitu sih, lu pakai buat download kurang lebih 20 film HD itu dalam hitungan detik doang. Buat bisa nyampe kecepatan 900 lebih Gbps itu, para peneliti ini ngegunain kombinasi gelombang radio dan cahaya. Kedua kombinasi ini bisa ngasilin frekuensi mulai dari 5 GHz sampai 150 GHz. Jadi hasilnya bisa ngirim data lebih cepat dari biasanya. Teknik yang dipakai dalam pengujian ini sebutannya OFDM. Kepanjangannya susah banget. Jaringan 6G sendiri sekarang masih dalam pembahasan aja, karena penerapan secara komersialnya diperkirakan baru tahun 2030 pas operator sama device-nya siap. Yang lucu tuh postingan dari seputar game. Sinyal 6G ini dibandingin sama apa yang dikatakan dan dilakuin sama Menkominfo kita. Nggak tahu, gue bacanya ngakak sendiri malah. Apple kabarnya punya rencana buat rubah siklus produk launch-nya. Selama ini kayaknya kita udah hafal kalau Apple punya jadwal rutin. Di bulan Juni buat software, terus September ngeluncurin iPhone, iWatch, dan terakhir di Oktober ngerilis MacBook. Sebenarnya jadwal rutin ini sengaja dibikin Apple buat sesuaiin jadwal karyawan. Terus juga nguntungin investor. Karena apa-apa yang di launch udah bisa diprediksi. Dari segi publisitas juga lebih nguntungin. Karena bikin perhatian media semuanya ke Apple karena hardware-nya launch barengan, waktunya tuh deket-deket. Tapi kedepannya kayaknya Apple bakal lebih fleksibel aja buat nentuin kapan produknya bakal launch. Langkah ini dilakuin Apple buat ngelola produknya yang makin banyak dan beragam jadi lebih efektif. Alasan lainnya juga karena sering kepatok sama jadwal, akhirnya banyak fitur yang telat launch atau malah banyak bug. Contohnya nggak lama ini aja kejadian. Ada di iPhone 16 yang Apple Intelligence-nya fiturnya tuh dicicil. Dan iOS 18 juga banyak bug. Iya, lihat berita gini sih dilema juga ya. Gue sih harap launchingnya nggak berubah tiap tahun aja, biar produk tahun lalu bisa banting harga. Tapi di sisi lain teknologi HP juga udah mentok juga sih. Apple tahu dia bakal cicil fitur AI itu, makanya dikasih baterai gedean di iPhone 16 ya, biar mungkin nggak dihujat-hujat amat gitu. Ya ada pembelaan lah dari netizen. Ya emang sulit lah inovasi HP zaman sekarang. Ya iPhone SE 4 dah yang murah cepetan launch. Masih Apple bekas digigit, ada info bakal ngerilis versi baru dari Magic Mouse, keyboard, dan trackpad. Kabar ini dari tweet Aaron Paris di X. Dia ngulik kode rilis iOS 18.1 RC dan nemuin yang kemungkinan model Magic Mouse 2, trackpad 2, dan keyboard 2. Nah, dia bilang katanya Apple nggak ngasih banyak upgrade, cuma bakal ngasih ada colokan USB Type-C, jadi bener-bener seragam tuh. Nantinya semua produk Apple udah pakai Type-C, nggak pakai Lightning lagi. Ya, karena dipaksa juga sih sama Uni Eropa. Mau nggak mau. Udah hampir 10 tahun Magic Mouse sama trackpad ini nggak ada perubahan besar. Yang datang cuma dikasih upgrade colokan doang. Yang bangkainya Magic Mouse sebelumnya kan itu mouse nggak bakal bisa dipakai tuh kalau lagi ngecas, gara-gara colokannya dari bawah badut gitu. Di upgrade colokan doang, tapi kondisinya masih badut ya. Aduh, ya daripada lu gergetan lihat colokan-colokan badut dari Apple itu ya, mending lu cek abditama.co.id. Buat lu bisa temuin semua produk Oxy Home dan Oxymus, dari bangku ergo, bracket buat setup gaming di rumah lu, sampai meja gaming plus furniture buat perlengkapan rumah lengkap di sini, dan banyak monitor yang promo juga. Lagi promo free ongkir sepulau Jawa, tinggal cari logo free ongkir kayak gini, dan khusus tanggal 25 Oktober sampai 30 November 2024 buat pembelian monitor lagi ada harga promo, free packing kayu, free asuransi, free ongkir sepulau Jawa. Gila, free-nya banyak banget. Tunggu apa lagi? Cek lengkapnya di deskripsi video biar lu nggak kehabisan. Robotaksi Elon, minggir dulu. Chery bikin yang lebih canggih, mobil yang bisa terbang. Tanggal 18 Oktober kemarin, di acara Chery Global Innovation Conference 2024, Chery mamerin prototipe mobil terbangnya dikasih nama Land and Air Vehicle yang pakai tenaga listrik. Dari uji coba terbang yang udah dilakuin, si mobil ini bisa terbang sejauh 80 km. Mobil terbangnya punya bentuk yang unik, punya hybrid wing, terus kebagi jadi 3 bagian, pesawat, smart cockpit, dan smart chassis. Mobil ini udah nggak ada setir sama pedal gas, jadi bisa nyetir sama terbang otomatis. Ini
mah kayak mainan pesawat-pesawatan nih. Buat jarak-jarak pendek, pas mode terbang ini bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal tanpa butuh landasan. Buat kemampuan terbangnya, mobil ini bisa terbang setinggi 1000 meter, kecepatan terbang maksimum 120 km per jam, dan waktu terbangnya sekitar 40 menit. Ini pameran-pameran gini, curiga gue ke Elon yang kemarin tuh. Robot AI dipamerin, ternyata masih digerakin pakai orang dari jarak jauh. Buat bisa yakinin investor. Ya bisa jadi sama kan. Tapi kalau kita ngacu sama Back to the Future, kita sebenarnya udah telat 9 tahunan buat mobil terbang. Soalnya di film itu 2015 kita udah terbang-terbangan. Nggak berhenti sampai bikin mobil terbang, Chery juga bikin humanoid. Kali ini desainnya nggak pakai niru-niru dari film kayak yang dituduhin sama Elon. Nama robot ini Morna, yang hasil kerjasama antara Chery dan Aimogo, perusahaan teknologi di bidang robotik dan AI. Dari segi bentuk, Morna ini punya wajah kayak manusia yang dibikin dari silikon dan bisa gerak niru otot mulut dan wajah manusia. Nggak cuma dari segi wajah, tapi Morna jadi robot pertama yang bisa jalan kayak gerakan manusia karena dibikin pakai guide bionic. Robot ini udah pakai teknologi large language model dan ngebikin robot ini bisa ngejawab pertanyaan, nanggepin instruksi, dan ngebantu orang dengan cara yang alami dan mirip manusia. Banyak tugas manusia bisa dilakuin sama robot ini, jadi pemandu, resepsionis, sales, dan kedepannya robot ini pengen dikembangin buat jadi pengasuh, perawat, sampai asisten rumah tangga. AI robot humanoid plus mainan dewasa. Fenomena Jepang menyebar ke dunia. Sony ngalamin kesulitan buat ngejual pre-order PS5 Pro. Kelihatan dari pre-ordernya yang dibuka 26 September kemarin, belum juga sold out di Amerika dan UK. Bahkan di web PlayStation Direct juga masih tersedia tuh PS dan bisa lo beli. Ya masuk akal lah. Dengan perbedaan yang nggak terlalu kelihatan, tapi dijual lebih mahal $200 dari PS5 biasa. Dan harga lebih mahal itu pun nggak pakai disk sama nggak ada vertical stand. Fanboy Sony yang jadi target pasar juga mikir-mikir buat beli. Dan lagi PS5 Pro ini nggak ada game eksklusif killer yang bikin kita ngerasa harus buru-buru upgrade. Udah lah Son, game justru udah nggak guna semenjak game eksklusif lu udah di tangan Gaben. Spider-Man 2 juga udah di PC tuh, udahlah. Jadi company game sama movie aja dan hindari kebadutan-kebadutan kayak concrot. Please lah. Ini udah bottom dari kebadutan. Dan ditambah lagi buat lo yang udah mimpi punya PS5 Pro, mending kubur dulu mimpi lu. Karena kabarnya PS5 Pro resmi nggak bakal masuk Indo. Alasannya karena Wi-Fi 7 yang di Indonesia belum ada regulasinya dan nggak tahu kapan adanya. Di sisi lain, Sony ngedorong banget Wi-Fi 7 ini. Jadi buat sementara, Sony milih nggak masukin produk PS5 Pro ke Indonesia. Tapi tenang aja, kalau lu bener-bener ngebet pengen beli PS5 Pro, lu bisa beli 7 November nanti pas barangnya launch di Thailand seharga 29.000 baht, Singapura 1069 SGD, atau Malaysia RM 3849. Ya, pokoknya siapin sekitar 13 jutaan lah. Atau lu beli PC, beli Steam Deck, atau ROG Ally, atau Legend Go, atau Xbox Series S yang semuanya lebih worth it dibandingin gimmick 8K 120. Bullshit. Apple terkenal soal keamanan device ya, tapi baru-baru ini Microsoft kabarnya nemuin kerentanan di macOS Sequoia 15 yang kalau bobol data user tuh bisa habis diambil hacker. Vulnerability ini diidentifikasi pakai kodenya yang ribet banget tuh, yang dikasih nama ala-ala Pokemon, HM Surf. Cara kerja dari HM Surf ini ngambil alih proteksi transparansi, konsen, dan kontrol atau TCC yang seharusnya ngelindungin data pribadi user dari aplikasi yang nggak punya izin. Tapi kerentanan ini justru malah bikin TCC ini jadi nggak berfungsi dan hacker bisa ngacak-ngacak data kita lewat Safari. Dari kamera, mic, sampai lokasi device bisa diambil, cuma di bypass aja. Jadi kalau sebelumnya Safari bakal minta izin ke kita kalau mau akses kamera, mic, atau lokasi, nah karena ada kerentanan ini, tembus aja, nggak pakai ditanya-tanya. Pas tahu hal ini, Microsoft langsung kasih tahu Apple dan langsung waktu dibenerin sama Apple lewat update keamanan macOS Sequoia 15 terbaru. Kode kerentanannya langsung dihapus. Baik banget nih Microsoft mau ngebantuin. Apa mereka pakai macOS juga kayak CMO itu? Tapi justru anehnya 24H2 Windows dari kemarin banyak banget masalah. Kok malah bantuin Apple nih? Ini kenapa ada Microsoft? Di akhir ini gue ada hadiah lowongan kerja yang sangat-sangat menarik. Gajinya lumayan, kali aja lu pada minat buat 8 orang. Gorengan dan lain-lainnya udah disediain, tinggal dicol. Sampai jumpa lusa nanti. Boom.